Dia nggak percaya kalau gue itu taruh di belakang terus kawinnya asal aja. Gue bilang kawinnya di bawah mesin cuci. Nah, orang nih biasa suka kasih labu tuh. Labu tuh bagus buat apa? Labu buat betina tuh kalau lagi mau musim kawin, 2 bulan 3 bulan sebelum musim kawin hajar pelet. Oke, balik lagi sama gue Albert di Java Reptiles. Hari ini gue ke satu tempat ya. Sebenarnya ini satu tongkrongan juga pakai Ko Paulus kayaknya ya. Iguana juga. Ini kalau kalian lihat sih sebenarnya iguana banyak banget. Dan kalau Anton ini adalah salah satu teman gue yang udah lumayan lama gue kenal dan emang main reptil juga. Temen gym juga. Nah, temen kuliah. Mana ada temen kuliah. Nah, boleh nih, kok kenalin dulu diri lu nih. Gua Anton, hobinya reptil. gua breed iguana di sini sama BD hobi lah, BD karena karakternya kalem ya. Terus gue lebih fokus breed iguana aja. Kalau binatang yang lain ya ada yang dikasih, ada yang hobi gitu aja sih. Emang hobi ya basicnya ya. Nah, kok gue mau nanya nih ya. Pertama deh, nah buat yang nggak tahu ya, Ko Anton itu dulu terkenalnya sama Safmon, Savanamon itu. Iya, Safmon. Nah, lu kasih tau gue dulu nih, story dulu nih, dari dulu nih. Gua ngelihat temen ada toko reptil ya. Safmonnya sakit. Gue itu seneng ngelihat maksudnya kasihan gitu. Terus gue seneng ngerawatin kalau binatang sakit. Waktu itu gue belilah, harganya masih kondisi sakit, nggak mau makan, kurus, 500.000. Oke. Gue pelajarin, googling gitu ya. Ini Safmon ini negaranya mana, habitatnya gimana. Gue pelajarin, gue piara. 2 minggu perawatan di gua tuh sembuh. Gede, sampai besar. Ntar gue kasih lihat fotonya ada. Nah, terus udah besar ya dia umur kali ya dia mati. Nah, gue suka karakter Safmon. Kenapa tuh? Apa yang lu suka dari Safmon? Dia mirip mamal ya, kalau dipanggil ada beberapa yang datang. Nggak tahu ya kalau karakter Salva yang lain, Salvator Indonesia atau monitor lain, gue nggak tahu. Gue piara Safmon sih karakter bagus. Manggil ya, nyaut deh. Terus murah lagi ya kan? Ya murah ya. Murah lah. Safmon nggak terlalu mahal ya, di bawah 1 juta masih bisa dapat gitu. Dan setahu gue lu juga breeding kan? Nah, karena gue hobi, gue piara banyak. Dan waktu itu gue nggak suka binatang itu sebenarnya kandangin. Kalau sekarang dikandangin karena banyak juga kan, pusing. Dulu gue cuma piara sekitar 6 ekor, gue taruh di belakang. Belakang rumah, taruh aja di sini. Terus nggak tahu dia kawin. Terus gali-galian, nelor. Saat itu lumayan heboh sih di dunia Safmon ya, karena gue gabung di grupnya internasional. Nah, pas gue posting mereka nanya, sampai ada yang japri gue nanya nomor telepon, terus video call. Dia nggak percaya kalau gue itu taruh di belakang terus kawinnya asal aja. Gue bilang kawinnya di mesin cuci, gue bilang di bawah mesin cuci. Masa dia bilang, terus gue lu punya enclosure-nya kayak gimana? Gue bilang kayak gini. Terus dia nelornya di mana? Di belakang kulkas, gue bilang. Emang bener. Nah, saat itu kan netes kan gue baru posting kan. Nah, habis itu pada bingung dan nanya-nanya sama gue ya, mereka nggak dapet informasi yang cukup jelas karena gue juga piaranya nggak asal usul. Iya, kayak anjing gue piara gitu doang sih. Seneng aja. Nah, tapi lumayan gue dapet ilmunya waktu itu. Jadi sekarang ini gue ajarin beberapa temen gue yang dulu pernah beli sama gue anakannya, berhasil sih 2 orang. Oke lah. Nah, ya kan, ada beberapa triknya. Poinnya ya simpelnya gini, kalau Safmon piaranya betinanya jangan jinak. Kudu galak ya? Jangan sering dihandle. Nah, itu aja. Harus ini ya dia. Ya. Harus apa sih ya? Rada galak lah ya. Mirip-mirip kayak di alam lah. Mirip-mirip kayak alam. Gitu. Nih iguana lu nih apa aja nih? Kayaknya banyak banget ya. Nih kalau lu fokus apa? Kan kalau si Ko Paulus kan fokusnya albino mungkin ya. Albino. Lumayan lah gue juga. Sebenarnya gue albino gue nggak suka. Kenapa itu? Gedenya lama. Karena dia buta. Iya, gue lebih seneng kalau albino T+. Nah, kalau albino timin gue lebih suka yang Elsa. Oke. Matanya beda. Makannya lebih gelap lebih ya? cepat gede gitu loh. Pasti cepat gede jauh. Bisa 2 kali lipat.
Nah, itu. Terus warnanya kalau udah mutasi dia kemerahan. Mirip-mirip red albino. Gua ada contohnya bentar. Oh, ini Elsa ya? Ini Elsa nih. Ini Elsa. Matanya lebih pekat ya. Ini punya Reptiltopia. Oh, iya, si punya Alvaro. Nah, dia titip waktu kecil. Nah, ini Elsa. Perbandingan dengan saudaranya, ini kolom. Nah, jauh bro. Kolom lebih kuning ya? Sama betina. Emang matanya lebih beda sih. Lebih merah, Elsa. Oh, yang ini punya Faro. Nah, ini jantan Elsa. Tapi memang kalau misalkan iguana ya, apalagi albino gitu, kalau emang yang jarang jemur sama yang sering jemur sih kelihatannya bedanya jauh banget ya kok ya? Iguana paling bagus sih sebenarnya outdoor. Pasti ya? Pasti. Kelihatan kok warnanya ya, kalau sering outdoor itu emang lebih kuning dia, lebih kayak lemon lah. Kayak ini kan juga lagi shading aja nih. Nah, cuma kalau musim hujan lumayan deg-degan juga sih, karena PR ya. PR. Harus punya lampu, ditutupin nih. Ya, akhirnya kan pakai lampu nih. Iya, lampu menguras listrik. Cuman ya udah pada mokat kan ya. Nah, itu. Kenapa dia bisa lebih cepat besar? Dari matanya kelihatan. Yang satu lebih cembung. Siapa? Columbia. Elsa itu nggak terlalu cembung. Mirip-mirip mata. Saya ada nggak ya contohnya ya bentar. Mirip-mirip mata Tiples. Nah, nih. Lihat deh. Kalau dari kamera kelihatan nggak? Lebih cembung tuh. Iya tuh, lebih keluar matanya. Aduh. Kalau Elsa enggak tuh. Elsa sama matanya lebih pekat Elsa ya merah. sama aja tuh. Matanya kayak normal sama tuh, nggak ada cembungnya. Tuh lihat. Ya. Yang paling mencolok sih bener di warnanya ya. Kalau misalkan emang Elsa tuh di merah jauh. Dia kalau lagi birahi dia merah. Nah, ini Tiples. Ini tipes nih. Nah ini, tapi ini indukan lu juga ya? Indukan tuh grepesan tuh kemarin disikat. Aduh. Bener. Kalau betina pasti begitu. Ini juga banyak banget nih. Lu ada yang ini gak kok? Yang lagi OTW nelor nih? Itu yang blue ya. Yang blue ya. Tadi juga udah gua kasih lihat ya, itu blue sama hypo. Nah, ini hypo. Blue sama hypo. Oh, lu mau bikin ini ya? Apa namanya? Ya double head sih. Double head. Kan nanti kalau anakannya double head, saudara sama saudara kawin, setengah dapat hypo, setengah dapat blue gitu aja sih. Terus ya jackpotnya adalah itulah ya jackpotnya. Nih, ini blue. Mana tadi lagi itu pada hamil? Yang kata lagi ditidurin tuh. Ini kan ya, ini nih. Oh ya, itu juga. Tuh gede-gede banget. Matahari lagi bagus. Nah, ini matahari lagi bagus nih. Nah, ini albino. Gue seneng ya kalau albino ya. Sebenarnya kalau lagi matahari terang begini, pas dijemur tuh mereka. Ini Elsa nih. Keren banget. Tuh Elsa. Nah ini kayak ada nih ya jaring ikan koi ini. Ini saya buat nangkep iguana. Supaya buntutnya nggak putus. Terus ini dipakai nih buat nangkep iguana. Tangan nggak rusak gitu loh. Nah, ini nih Elsa nih. Oke, itu beli sama Paulus. Nah, ini red albino. Nah, buat yang ini ya, yang bingung ya, albino tipes sama red albino. Jadi kan kadang banyak orang kayak yang bingung nih ya, red albino sama albino tipes kok sebenarnya. Karena kan kecilnya mirip-mirip kan sebenarnya ya. Matanya, bro. Aduh. Nah, ini red albino. Red albino itu warna merahnya nggak sepekat tiples ya. Beda kan dia. Karena tiples itu masih ada unsur warna abu-abu dikit lah. Dari palanya juga nih. Nah ini yang gue pelajarin juga ya dari Siko Paulus kemarin. Bedain hypo red sama tiples. Dari pala, warna pala. Ntar gue kasih lihat yang tiples. Nah ini kalau kalian lihat juga nih guys ya, sebenarnya di sini iguana banyak banget dilepas-lepasin tuh. Tuh di atas. Nyantuy. Kadang ada yang ke rumah tetangga sehari 2 hari baru balik. Kadang di alam suka ketemu iguana gua. Kadang tiba-tiba nemu aja kan di ini tiples nih. Ini hypo, sorry. Ini hypo. Ini hypo nih. Palanya sama tiples beda ya dia ya? Lihat outline di sini, pipinya. Pipinya. Ini kalau hypo tuh masih ada hitam ya kok ya? Ini hypo. Ini ada abu-abu di sini. Ini hypo. Cuma ini mukanya cakep banget tuh. Merah banget. Gokil ya.
Kalau T plus beda ya. T plus dia Plus dia nih. pipinya itu hitamnya nggak ada. Bukan nggak ada sih ya, lebih tipis jauh banget deh. Nah, ini. Tuh. Ini T plus nih. Tuh. Pipinya Nah, nggak kan? ada outline. Nggak ada outline. Jadi kayak Nah, ini lebih titiknya tipis putih. jauh, hampir nggak ada. Ini lagi shading sih. Oh, lagi shading. Ini lagi Begitu. full nih, Kecil. tapi gua mau kawinin takut masih kecil. Sebenarnya iguana ya, kalau iguana gini, gue demen banget sebenarnya sama Lester Antilian. Cuman si Ko Anton ini lagi nggak ada nih Lester Antilian. Nggak punya, Harganya soalnya, belum sanggup saya. aduh itu harganya memang segokil-gokilnya sih ya. Nah ini juga banyak banget nih. Ini hasil ternakan lu nih kok, iguana di bawah ini. Nah ini double head, albino, timin sama T plus. Ya ini hasil ternakan lu kan? Yang lama udah nggak ada semua ya? Yang mana? Yang awal-awal tuh yang Udah bareng sama gua gua. jual. Udah jual semua ya? Gua di BD juga lumayan ada nama. Pakai obat mujarab ya. Ah. Jadi si Kuantan ini juga punya obat mujarab buat YF tuh atau enggak kalau misalkan udah Kadang ada orang kan Mulai piara ini. udah sekarat, sakit kulit apa, pasrah. Gue berusaha sih, penasaran nih sakitnya apa. Gue coba pakai obat manusia semua, sampai akhirnya minta tolong teman yang dokter untuk bikinin. Dokter kecantikan ya, bikinin sembuh. nah ini beda-beda juga banyak banget nih iguana segala macem. Padahal BD Dar saya Aino. ada nama bukan karena punya barang mahal sih. Karena emang hobi aja ya. Saya nemuin obat. Senang gitu ya. Nih, lu pakai juga kok di sini. Ya, gue buat ngerendam kalau lagi jemur BD. Iguana sama ya. kura-kura. Pakai kura-kura. Soalnya panasnya lagi gelo nih. Jadi ngepas banget ya sebenarnya. Enak gitu buat jemur-jemur. Ini iguana kalau lapar gitu bro. Turun tuh. Turun. Nah ini kan ada plastik makanan kita lagi mau siapin. Tapi di sini makan 2 hari sekali sih. Kondisi Oh, gitu sering cuacanya ya? lagi nggak jelas. Lu kasih apa kok? Daun apa Daun itu? ubi, Ubi muda ya. terus caisim, pelet. Nah, pelet nih, kalau lu pakai pelet apa nih kok? Tadi kayaknya gue Gue lihat pakai pelet ini nih. pelet satu pelet yang lumayan nih kayaknya ya. Ini baru restock Gue juga nih. dari produknya Zumet nih. Jadi tadi sebelum kesini si Kuantan minta tolong bawain ya karena udah habis di stok sekalian. Kadang yang Jadi kita kecil bawain nih. pakai yang ini. Soalnya kalau kita di sini juga kita pakai ini juga guys di Java. Ini wanginya enak banget. Adult iguana food. Wow, lagi ini. Dia kesel dia. Biasanya juga kalau kita di Java juga biasanya kita banyak kita campur sama sayur. Ya, itu buat yang babyan. Jadi kayak semacam enrichment lah, tambahan nutrisi buat di mereka tuh. Nih, Safmon. Lain. Ini dari teman gua nih, anak CB Indonesian. Gokil. Oh ini yang lu ajarin nih teman lu atau ini? ya, dia dulu pernah beli sama gua. Cakep ya. Emang sebenarnya Safmon tuh emang cakep ya. Cuman mungkin sebenarnya karena di sini dulu tuh sekali ngimpor banyak banget. Jadinya pada mokat banyak yang mati, banyak yang apa. Ini juga lucu nih. Padahal sebenarnya bagus Safmon tuh. Nah ini Similis, cita salah Similis. Tapi kalau lu emang iguana udah di hati banget lah kayak. Jadi dimanapun guys sebenarnya tanpa gua gembar-gemborin, emang electrolyte shock ini kayak gini ya. Emang terbukti bagus karena gue sendiri juga pakai di rumah. Jadi bukan karena memang gue di sini dan gue menggembar-gemborkan ini, karena emang gue udah coba sendiri di beberapa hewan yang emang istilahnya udah sekarat lah ya. Tapi gue pakai ini bukan gue rendam, gue sepet langsung ke mulutnya. Dan ini kepake banget nih electrolyte shock ini. Ini menurut gua kayak Pocari Sweat. Iya kayak Pocari Sweat. Ini kondisi panas gini buat kura-kura bagus kalau gue ya. Kura-kura. Jadi ya sebenarnya intinya itu kalau kita benar, kalau di kita itu Pocari Sweat dan ini kepakainya sama juga. Bedanya ya ini bubuk aja. Gua gini. Ini gua rendam pakai air adukan ini. Nah, itu juga bisa tuh. Gitu. Combo kan tuh jadinya. Karena gue juga kok biasanya kalau begitu ya, instead of gue jemur biasa kan kadang reptil itu nggak minum pas jemur juga. Nah, Jadi kadang kalau makanan. makanan atau enggak ya udah kalau memang yang lagi sakit langsung gue sepet minum. Apalagi ini.
albino, iguana. Itu boro-boro lihat minuman, lihat makanan aja susah. Makanannya susah setengah mampus. Jadi gua rendam peletnya campur sama itu. Nah itu juga tuh salah satu penyakit dari albino iguana. Ya. Karena gue juga punya, itu kena juga pencernaan. Kalau masih kecil ya. Masih kecil itu sangat rawan guys. Jadi walaupun memang iguana sebenarnya katanya mudah dipiara, Enggak juga sih. nggak bisa dibilang nggak gampang-gampang juga karena butuh tempat satu yang gede, proper. Dua, kalian harus tahu juga karena gedenya cepet banget. Nah, kenapa kalian kalau piara iguana tuh harus siap. Nah di sini juga banyak nih koloni-koloni. Gede. Tapi rada beringas tuh lihat mulutnya sampai. Iya, besar sampai boncos itu. Spike-nya dari dulu nggak pernah tidur. Oke lah. Ini jantanan lu ya kok ya? Iya ini blue. Gue beli dari kecil nih. Tuh gokil banget walaupun Cakep. mulutnya apa begitu ya. Fisiknya gue suka. Lihat. Ada orang kan katanya diurut spike-nya. Genetik ini gue nggak pernah urut, lurus-lurus aja sih sebenarnya. Karena dia apa? Karena dia Elsa. Elsa ya emang. Lu kayaknya lebih ininya kayak Elsa ya daripada kolom-koluman gitu. Nah ini ada lagi nih, ini Felt Chameleon deh. Nah kemarin ini kayaknya Java banyak kan? banyak. Nih gara-gara Java pameran, bini gue sering lihat kameleon terus Suka. dikasih. Gue dikasih sama teman gue ini, suruh rawatin. Ini kemarin setahu gue ada betelor ya, betinanya ya. Ya tapi betelor. belum siap kayaknya ya. Gue Egg juga binding lagi ya. belajar. Nah itu semoga tuh telurnya jadi Gue tuh. lagi Felt belajar. Chameleon. Gue suka karakternya nih. Cuma suka kabur nih. Kalau lu iguana gini, perawatannya apa aja nih kok? Gue penasaran nih. Kan iguana lu kan Iguana yang pasti nomor badannya satu bagus, jemur. bagus. Jemur udah Satu pasti jemur, lah di kandangnya ada air. Ya. ya. Itu udah fix banget. Kalau ya. albino kayak gini, airnya kalau bisa 2. Atau enggak semprot ya. Semprot gitu. kalau lagi panas banget. Ini sih calon panas banget sih hari ini. Makanan ya, kalau gua kasih caisim, kangkung, daun ubi, nah labu. Nah, orang nih biasa suka kasih labu tuh. Labu tuh bagus buat apa? Labu buat pertumbuhan spike juga, kulitnya, warnanya. Iya. Itu kan Karena kerotinnya tinggi. banyak yang pakai labu nih soalnya di iguana-iguana. Karena emang salah satu dietnya juga dan bagus gitu. Selain itu apalagi nih kok, kalau misalkan kayak enrichment lah. Selain tadi kita kasih pelet, kasih electrolyte Oh salt. ya, Ada itu kasih apa gitu? kalau gua masih kecil gua kasih ini kan, pelet gua genjot lah kalau masih kecil. Kalau udah gede, seekor ini sehari kali segini. Saya nggak sanggup gua. Kalau kita buat breed ya, paling kalau lagi betina. Betina tuh kalau lagi mau musim kawin, 2 bulan 3 bulan sebelum musim kawin, hajar pelet. Triknya itu, supaya telurnya itu lebih kuat, nggak egg binding. Nah, egg binding itu bukan karena selain usia muda ya, tapi gizi menurut gua. Sama kalsium lah ya, jadi si telurnya juga keras kan si telurnya tuh. ya. Karena kalau misalnya nggak keras tuh nggak bisa keluar tuh egg banding justru. Sama ini kalau betina lagi apa bunting. Si minum ya langsung ya electrolyte salt. Gua ada satu betina yang beberapa kemarin juga nelor ekornya nggak kurus. Gua pakai ini nih. Gokil tuh. Kalau sampai kurus, Review langsung guys. kalau sampai kurus soalnya dia untuk recovery-nya lama, kadang bisa susah mati kan? juga. Heeh. Karena kan dia kan abis bertelur tuh butuh tenaga lumayan banyak dan kadang juga beres telur ada juga yang nggak mau makan ya kok ya. Nah. Stres mati. Satu lagi triknya kalau misalnya iguana di kandang ya masih kecil ya, atau di kontainer, usahain jangan pakai kayu deh. Biasanya kayak gini aja. Kadang kayu itu nyimpen air jadi dia jamuran. Nah, kayak gini tuh. nih kondisinya nih. Trik baru tuh guys. Kalau masih kecil ya. Nah tuh, ini jamuran nih. Oh. Tapi ya nggak usah panik lah. Yang penting iguana ini bisa sembuh sendiri asal tempatnya kering, jangan basah. Ini kurang lebih sebenarnya kayak BD juga lah ya. Ya, dia, kan? ya. Cuma beda lebih parah kan kalau udah kayak gini nggak sembuh. Nah kalau udah kayak gitu biasanya langsung aja tuh kasih obat mujarab. Tuh. Terus makan kalau udah gede ya 2 hari sekali boleh lah. Tapi kalau mau genjot supaya cepet gedenya ya setiap hari. Cuma kadang nggak habis. Kalau lagi panas gini kasih makan. Kalau gua. Kalau panas gini ya pagi berarti lah ya. Ya, Pagi, maksudnya cuaca siang. gini kasih makan. Kalau mendung-mendung ya mendingan sih puasain. Ini Kalau gua. Nah, kalsium penting. kalsium ya kalau biasanya betina-betina gitu Kalsium ya pasti seminggu kasih ya. minimal sekali. Hmm. Kalau cuaca lagi begini. Kalau cuaca lagi musim hujan 2 kali lah seminggu.
Nah, biasanya lu pakainya kalsium apa tuh kok? Pakai D3 atau Eno D3? D3. D3 ya? D3 lah. Campuran ya. Walaupun dia udah sering jemur juga, tetap kasihin D3. Ya, penting. Segitu aja guys hari ini bareng si Ko Anton ngebahas tentang iguana, perawatan. Tadi kita belajar juga kalau misalnya baby iguana kita jangan pakai batang kayu kalau bisa karena nyimpan air. Nah, itu juga gue baru tahu. Itu satu ilmu baru juga. Gue cuma mau info kalau misalnya nanti ada dianakan mau cepet gede kasih nih tiap hari. Kasih yang juvenile ya, Lu nggak perlu yang namanya kasih kalsium lagi, ya nggak kasih obat vitamin yang lain karena kan isinya udah ada. Udah lengkap lah ya. Lengkap semua. Kalau gua ya, menurut gua ya, jadi nggak repot. Soalnya kan gua anakan banyak. Ini gua campur sama sayuran, gua aduk kasih. Langsung kasih ya. Kalau misalnya nggak mau, aduk pakai sayuran, pakai pepaya nggak apa-apa. Habis itu sayuran pepayanya kurangin, pasti dia makan. Bener. Karena gue juga di rumah ya pakai gini-gini juga, pelet-pelet juga. Jadinya ya karena satu waktu nggak banyak pakai gini ya udah isi semua, bisa langsung campur terus disimpan nggak rusak. Simpan nggak rusak. Yang penting simpannya jangan tempat panas banget, sama tempat basah. Iya, yang adem-adem aja dalam ruangan. Oke, kayaknya segitu aja guys hari ini bareng Ko Anton. Thank you banget kok udah mau direpotin, udah mau gua grebek-grebek pes. Thank you nih udah dianterin nih. Nah iya nih, ini gue bawain juga nih tadi karena restock kan. Oke, segitu aja. See you guys.